syafaatnya Rasulullah itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Setiap makhluk hidup ini bisa manusia kita, mau kecil mau besar, ataupun makhluk hidup hewan, ayam, kucing, gajah, seluruh makhluk hidup, ikan yang di laut, burung yang di udara, itu akan merasakan kematian. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Setiap yang bernafas, nafsu ini artinya bernafas bisa, nafsu ini artinya yang bernafsu. Yang bernafsu tentu semua makhluk, manusia, jin, tumbuhan, hewan bernafas. Kalau tidak bernafas lagi tentu tidak lagi hidup, akan merasakan maut, akan merasakan kematian. Tidak dilihat berapa usianya selama hidup. Ada nyamuk paling kuat usianya cuma 3 hari. Ada baru lahir anak kita di dalam kandungan, bisa jadi sudah dipanggil Allah duluan. Ada datuk kita mungkin umur 90 sampai saat ini masih hidup. Jadi tidak menutup dia masih baru di hidup ini atau sudah lama. Pasti semua akan za'iqah, merasakan akan maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan sempurna balasannya. Berbuat baik dapat kebaikan. Berbuat buruk kita sekarang ini, kita tipu kawan kita, kita bully saudara kita palsukan surat tanah orang, dapat juga keburukan. Tapi keburukan yang paling sempurna dapatnya nanti pada hari kiamat. Tapi kebaikan juga yang kita lakukan sekarang ini, ikhlas kita mungkin tidak bisa dibalas sama orang itu. Keluarga mereka tidak akan bisa membalas keikhlasan kita. Tapi kesempurnaan balasan ikhlas kita itu pasti didapatkan hanya saja pada hari kiamat. Itu baru sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup di dunia ini adalah hanya senang yang memperdayai. Senangnya itu sekedar hanya sebentar saja, tipu daya saja, politik saja, tidak senang yang abadi. Makanya kalau ada orang meninggal, kalimat kita adalah al-baqa'u lillah, yang kekal abadi hanya untuk Allah, hanya yang Allah ciptakan. Makanya kematian tidak mesti diabaikan. Kematian juga harus dipersiapkan.
Apalagi seluruh apa yang ada di dalam kehidupan ini, kita mau pergi ke Sumbar harus ada persiapan. Mobil kita ada minyak kah? Logistik kita udah disiapkan kah? Pakaian akan dipakai apakah nanti? Berapa hari kita di sana? Kalau misalnya berhadapan dengan senjata-senjata apa yang kita pakai? Begitu pula kematian. Kematian jangan sepele saja, nanti saya mati udah habis urusan. Itu bukan pikiran yang jernih. Mesti kita harus siap juga ketika akhir hayat kita, ketika setelah kita kembali lagi dibangkitkan, kemudian apa yang menjadi bekal kita yang akan kita bawa kepada Tuhan yang menciptakan kematian itu. Oleh karena itu ada tanda-tanda kematian yang baik bagi kita, atau yang disebut dengan husnul khatimah. Pertama, jelas mengucap berilmu la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut, meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Hakim. La ilaha illallah itu, walaupun kita penjudi, ataupun kita pencuri, ataupun kita penzina di masa hidup kita, tapi bisa kita di akhir hayat la ilaha illallah, habis seluruh dosa-dosa. Begitulah la ilaha illallah itu asqal, lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Makanya Jenderal Sudirman itu yang diamalkannya termasuk adalah la ilaha illallah. Wah, dikepung Belanda kita ini, kata prajurit, udah ganti sarung pakai peci, yuk kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak bisa terlihat wajah komandan itu jadinya oleh Belanda. Karena ini bukan dunianya Belanda, ini dunianya Allah. Yang merubah-rubah itu bukan zaman Sudirman aja. Nabi Isa waktu ditangkap dirubah juga wajahnya. Akhirnya yang disalib siapa? Pengikutnya yang berkhianat. Nabi Isa udah diterbangkan langsung ke langit. Ini mudah saja bagi Allah. Oleh karena itu, nampak-nampaknya saja la ilaha illallah ini adalah hal yang sepele biasa, rupanya dia lebih berat daripada yang kita sangka-sangka. Yang kedua, ketika wafat dahinya berkeringat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah. Bisa jadi dahinya berkeringat karena menanggung beban banyak, dan yang ditanggungnya beban-beban orang-orang yang baik pula. Dia seorang wanita menanggung beban anaknya sekolah, anaknya perlu makan, anaknya perlu pendidikan yang baik, anaknya perlu pendidikan agama. Berkeringatlah dahinya karena memang berat bebannya, kemudian meninggallah dia. Insya Allah itu tanda akhir hidup yang baik, bukan malah kebalikan. Berkeringat dahinya tapi karena memang menanggung banyak dosa. Yang ketiga, wafatnya pada malam Jumat, insya Allah, atau hari sekarang, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari, hari rayanya orang fakir, berkumpulnya orang Islam, lalu dia meninggallah, disolatkanlah dia rame-rame. Mudah-mudahan dia termasuk dari salah satu ciri husnul khatimah. Yang keempat, syahid di medan perang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kelima, disebabkan berjuang agama Allah atau karena penyakit
kolera, TBC, keracunan, tenggelam, tertimpa reruntuhan, terbakar, busung lapar, dan lain sejenisnya. Yang berikutnya mati dalam rangka membela agama dan jiwa. Dia bela dirinya, kemudian dia ditusuk sama maling, insya Allah termasuklah dia husnul khatimah. Lalu meninggal dalam rangka mempertahankan harta, ini yang saya katakan tadi. Lalu meninggal dalam kondisi melakukan perbuatan yang baik atau amal soleh. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita harus menggapai husnul khotimah tadi dengan cara takut kepada Allah dan takut mendapatkan akhir buruk atau su'ul khotimah. Namun kekhawatiran itu jangan terlalu. Kekhawatiran itu mesti dibarengi dengan memang kita bisa buktikan saya insya Allah sudah mengevaluasi diri saya, bertaubat atas kesalahan saya, dan seumur hidup saya insya Allah sudah melakukan perbuatan amal soleh. Siaplah kita untuk meninggal, barulah akan memperoleh predikat husnul khotimah. Mudah-mudahanlah kita semua husnul khotimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.